Hai teman-teman, kembali lagi di Rekap Film Seru. Kali ini kita akan membahas tentang film yang berjudul Meet the Parent yang dirilis tahun 2000. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ke ceritanya. Film diawali dengan seorang perawat pria yang bernama Greg yang berlatih untuk melamar kekasihnya. Sepulang bekerja, Greg menetapkan hatinya untuk melamar Pamela. Greg melamarnya di depan sekolah tempat Pamela bekerja. Kemudian Greg berlutut berancang-ancang untuk melamar Pamela. Namun, belum sempat melamar, handphone Pamela pun berdering. Pamela langsung mengangkat telepon itu. Dan ia sangat bergembira mendapatkan kabar dari sang penelepon yaitu adiknya yang bernama Deborah. Deborah akan menikah 2 minggu lagi dengan seorang dokter yang bernama Bob Denver. Mendengar hal itu, Greg mengurungkan niatnya untuk melamar Pamela karena merasa minder, bersaing dengan seorang dokter, sedangkan dia hanya seorang perawat. Ditambah lagi, dokter Bob Denver melamar Deborah langsung kepada ayahnya, yaitu Jack Birnes. 2 minggu kemudian, Pamela dan Greg berada di bandara. Ketika Greg memasukkan koper ke dalam keamanan X-ray bandara, koper Greg ternyata tidak muat masuk ke dalamnya. Akhirnya, koper itu dibawa petugas untuk diperiksa. Setelah menunggu lama, koper Greg tidak ditemukan. Greg menghampiri petugas bandara dan menanyakan di mana kopernya. Petugas bandara sedang sibuk sehingga Greg diminta untuk mengisi formulir agar ketika koper ditemukan langsung dikirim ke alamatnya. Sesampainya di rumah, Pamela tidak mengizinkan Greg membawa rokoknya karena Jack ayah Pamela menganggap rokok adalah sebuah kelemahan. Akhirnya Pamela membuang rokok itu ke atap rumahnya. Mereka pun disambut oleh Jack dan Dina, orang tua Pamela. Obrolan canggung pun terjadi ketika Jack menanyakan mobil apa yang dipakai oleh Greg dan siapa yang memilih warna mobil itu. Dengan polosnya, Greg menjawab, itu adalah mobil Ford dan yang memilih warna hijau adalah orang konter di mobil. Jack langsung berkata hanya orang-orang yang jeniuslah yang memilih warna hijau. Mereka kemudian masuk ke dalam rumah. Dina iseng menanyakan kepada Greg bagaimana cara mengeja nama panjangnya karena sangat unik. Greg menjawab sesuai dengan ejaan itu, Foger, Fokker. Terdengar seperti. Tak lama setelah kejadian canggung itu, datanglah seekor kucing yang bernama Jingxi. Jingxi adalah kucing peliharaan yang sangat disayangi Jack. Jack memamerkan kepintaran Jingxi yang bisa menggunakan toilet yang Jack rancang untuk Jingxi. Kemudian Jack mewanti-wanti Greg agar Jingxi tidak kabur keluar rumah. Karena Jingxi kucing rumahan tidak punya keterampilan bertahan hidup di alam luar. Pamela berkata bahwa Greg membenci kucing. Greg kemudian menyangkalnya. Dia hanya lebih menyukai anjing dibandingkan kucing. Obrolan kembali canggung. Lagi-lagi Dina mengalihkan pembicaraan dan melirik Greg untuk berganti bajunya. Karena baju Jack sudah kotor terkena muntahan bayi saat di bandara. Adegan pun berpindah saat mereka mencicipi kudapan yang dibuat Dina. Dina sangat terkejut ketika Greg membawakan hadiah berupa sebuah pot dan tanahnya untuk mereka. Isi pot itu adalah bibit bunga tulip langka dari Yerusalem. Bunga itu akan tumbuh dalam waktu 6 bulan bila dirawat dengan baik. Greg ingin membuat Jack terkesan dengan hadiah yang ia berikan.
Namun, lagi-lagi obrolan menjadi canggung. Memecah suasana, Pamela bertanya tentang pekerjaan Greg. Jack menganggap profesi perawat bukan profesi yang bisa dibanggakan. Suasana pun kembali canggung. Untuk mencairkan suasana, Jack menceritakan pekerjaan barunya dan menunjukkan sebuah boneka teddy bear yang besar. Boneka itu dipasangkan kamera-kamera tersembunyi dan masih banyak kamera tersembunyi lainnya yang terpasang di rumah ini. Greg merasa ini begitu berlebihan karena mengganggu privasi. Tetapi demi alasan keamanan, Jack menjelaskan itu tidak masalah. Tak lama telepon pun berdering dan mereka berebut untuk mengangkat telepon. Namun Jack yang mengangkat telepon itu dan berbicara dengan seseorang. Tak lama Jack kemudian membuang sirup yang ia pegang dan berkata ingin ke toko untuk membeli sirup yang baru. Pamela meminta Greg ikut dengan Jack untuk membeli peralatan yang dibutuhkan karena semuanya tertinggal di dalam koper. Di dalam mobil, Greg mengatakan bahwa Pamela sangat berarti untuknya dan dia benar-benar mencintai Pamela. Namun, Jack malah bertanya kenapa tidak menyukai kucing. Tidak hanya itu, percakapan kembali canggung ketika Jack memutar sebuah lagu favoritnya dan Greg salah menanggapi lagu tersebut. Sesampai di toko, Greg dan Jack pun berpisah. Mereka akan kembali dalam waktu 15 menit. Setelah Greg berbelanja, tak sengaja ia melihat Jack bersama seorang pria yang seolah sedang melakukan transaksi yang mencurigakan. Dengan panik, Greg mengambil sebuah majalah agar Jack tidak mencurigainya. Apesnya Greg, dia malah membaca majalah tentang pompa ASI. Makan malam pun tiba. Mereka berkumpul dalam satu meja untuk menyantap makanan yang ada di sana. Dan Greg diminta untuk memimpin doa. Greg tidak pernah melakukan hal itu sebelumnya dan membuat doa yang dipanjatkan begitu absurd terdengarnya. Pandangan Greg teralih oleh vas cantik yang ada di depannya. Ia mengira vas itu juga adalah sebuah kamera. Ternyata itu adalah tempat abu dari ibu Jack. Greg yang tidak enak pun meminta maaf. Dina mengatakan bahwa Jack telah membuat puisi untuk mendiang ibunya. Kemudian Jack diminta membacakan puisi itu dengan penuh haru biru. Setelah membaca puisi, Jack kembali menanyakan kepada Greg apakah dia tumbuh di peternakan. Greg pun menjawab pertanyaan itu dengan sangat konyol. Di tengah makan malam yang canggung itu, untuk mencairkan suasana, Greg mengambilkan sebuah champagne yang ia beli di toko tadi. Ketika Greg membuka tutup champagne itu, Pamela menanyakan bagaimana ia bisa melihat cincin tunangan Deborah. Jack meminta mereka untuk membeli cincin di tempat langganan Jack. Tak disangka ternyata mereka malah memilih desain cincin yang sama saat Kevin mantan tunangan Pamela melamarnya. Refleks Greg kaget dan tidak sengaja membuat tutup champagne mental dan mengenai vas bunga almarhum ibu Jack. Ketika vas itu oleng dan pecah, melihat ada abu, Jingsi kemudian datang mengencingi abu itu. Kejadian yang sungguh luar biasa ya teman-teman. Adegan pun berpindah ketika Greg akan tidur di kamarnya. Namun dia menguping pembicaraan Jack dan Dina tentang dirinya. Saking cerobohnya, Greg terjatuh dan menimpa sebuah lampu yang ada di kamarnya. Anehnya sebuah pintu rahasia tiba-tiba terbuka. Greg kemudian masuk ke ruangan itu.
Ruangan itu begitu aneh, di sana banyak foto Jack bersama orang-orang penting seperti orang Afghanistan, politisi, dan pimpinan negara. Tak lama pandangan Greg teralihkan pada sebuah alat yang ada di atas mejanya. Jack datang membuat Greg kaget. Jack memintanya untuk mencoba alat itu. Alat tersebut adalah poligraf. Jack mulai menanyakan pertanyaan yang ringan sampai pertanyaan yang lebih pribadi yang membuat jarum di alat tersebut bergerak tak beraturan. Greg tidak bisa tidur memikirkan jawaban-jawaban yang telah dikatakan. Pamela kemudian datang menghampiri Greg. Merasa tertekan dengan pertanyaan-pertanyaan dari ayahnya, mereka pun bertengkar kecil. Dan akhirnya Pamela mengatakan bahwa ayahnya bukan berbisnis tanaman langka. Itu hanya sebuah penyamaran. Ayahnya adalah seorang yang bekerja di CIA selama 34 tahun sebagai profiler kejiwaan. Greg merasa dirinya selalu diawasi Jack. Namun Pamela meyakinkan bahwa ayahnya menyukainya dan mereka pun akhirnya bermesraan. Namun Greg mengingatkan pesan dari Jack bahwa selama mereka di rumah Jack, ular Greg tidak boleh keluar dari kandangnya. Ular apa ya teman-teman? Luar biasa. Keesokan paginya, Greg dibangunkan oleh Jingxi dan juga Jack yang berada di sampingnya. Jack mengatakan bahwa Greg sudah masuk ke dalam lingkaran kepercayaan keluarga mereka dan ia diminta untuk merahasiakan tentang pekerjaan Jack sebagai agen CIA. Setelah mengatakan itu, Jack memintanya segera bergabung untuk sarapan bersama. Sesampainya di ruangan makan, Greg terkejut ternyata di sana sudah banyak orang berkumpul. Pamela memperkenalkan adiknya Deborah dan calon suaminya Bob dan kedua orang tua Bob. Bob dan ayahnya menanyakan apa pekerjaan Greg. Greg pun menjawab dengan jujur ia seorang perawat. Seketika mereka tertawa karena mengira jawaban itu hanyalah sebuah lelucon. Namun sekali lagi Bob dan ayahnya bertanya apakah pekerjaan Greg. Kembali Greg menjawab perawat dan mereka pun menjadi canggung. Sahabat Deborah tidak bisa hadir karena mengalami patah tulang dan Greg diminta menjadi penerima tamu di acara pernikahan Deborah dan Bob nanti. Mereka harus segera melakukan persiapan untuk pernikahan. Greg bersiap dan meminjam baju Denny adik Pamela karena Greg tak memiliki baju. Saat masuk ke kamar Denny, Greg memergoki Denny yang baru pulang masuk dari jendela. Mereka berbincang-bincang kecil untuk mengakrabkan suasana. Ketika semua siap pergi ke toko Tuxedo, Greg diminta Pamela untuk memakai jaket milik Denny karena udara sangat dingin. Denny panik. Ternyata di dalam jaket terdapat alat mengisap ganja. Luar biasa. Sesampainya di toko Tuxedo, Denny merogoh kantong di jaketnya yang dipakai Greg lalu mengambil alat mengisap ganja itu. Jack datang dan menginterogasi Denny siapa pemilik alat itu dan Denny mengatakan itu bukan miliknya. Jack lalu menghampiri Greg dan menanyakan tentang lingkaran kejujuran keluarga. Greg bingung dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Jack. Jack dengan tegas mengatakan bahwa ia akan mengawasinya selalu. Adegan pun berpindah ketika mereka datang ke rumah yang sangat megah milik pendamping pengantin pria yang ternyata adalah Kevin mantan tunangan Pamela. Ternyata Deborah dikenalkan oleh Kevin kepada Bob sehingga itulah alasan mengapa Bob menjadikan Kevin sebagai pendampingnya di pernikahannya nanti. Rumah Kevin sangat megah.
Mereka begitu mengagumi rumah Kevin. Namun tidak dengan Greg. Dia melihat banyak foto kebersamaan Kevin dan Pamela ketika mereka masih bersama. Kevin dan Greg pun adu mekanik tentang kesuksesan masing-masing. Kemudian Kevin membawa mereka ke ruang hobi dan menunjukkan hadiah untuk Deborah, yaitu sebuah altar kecil cantik yang terbuat dari kayu dengan ukiran mawar kesukaan pengantin wanita buatan Kevin sendiri. Tiba-tiba saat berenang dan barbekyuan, Greg dipaksa mengenakan pakaian yang sudah Kevin siapkan. Alhasil Greg menjadi pusat perhatian karena sangat terbuka. Mereka kemudian bermain voli air. Tim Greg tertinggal banyak poin dan Jack menyalahkan karena tak bisa menangkap bola. Mereka kesal saat ada kesempatan, Greg memukul bola sangat keras dan mengenai wajah Deborah sampai cedera. Semua menatap tajam dan menyalahkan Greg. Sesampainya di rumah, pihak bandara membawakan koper Greg. Tak lama Pamela datang dan menggoda Greg untuk bercocok tanam. Luar biasa. Ketika mereka sedang asik bermesraan, pintu pun dibuka oleh Jack dan Dr. Larry yang membawa banyak barang. Greg diminta tidur di kamar Deborah. Greg berkata pada Jack bahwa ia sangat mencintai Pamela dan bukti keseriusannya ada di dalam koper ini. Jack malah sibuk mengurusi toilet dan menuduhnya menyiram toilet itu. Greg menyangkal mungkin itu perbuatan Jingsi. Toilet ini sedang bermasalah, bila Greg menyiram maka septic tank akan meluap kemana-mana. Dan akhirnya halaman belakang rumah Jack becek dan bau tinja. Semua pun marah pada Greg. Wah, kacau sekali ini ya. Padahal halaman itu mau dipakai buat pernikahan. Greg baru sempat membuka kopernya. Namun kunci yang dimilikinya tidak cocok. Di dapur, Greg menelepon pihak bandara dan komplain koper yang dikirim bukan miliknya. Jingsi datang dan mengganggu Greg. Greg yang kesal membuka pintu dan membiarkan Jingsi keluar. Di tempat lain, Jack membuka koper Greg diam-diam. Isinya benda-benda yang membagongkan. Apa luar biasa. Menyadari Jingsi pergi, Greg mengejarnya sampai ke atap rumah. Jingsi lari sangat gesit. Greg melihat ada rokok yang Pamela lempar waktu itu. Greg menyebat santuy sejenak di atap untuk menghilangkan kemumuatannya. Jingsi kembali terlihat. Greg lalu membuang rokoknya sembarangan dan menangkap Jingsi. Namun Jingsi kembali lolos. Greg semakin panik melihat atap rumah Jack mulai terbakar karena rokoknya. Greg menendang-nendang api agar padam. Tetapi ia malah mematahkan atap mengenai kabel listrik, sontak kabel itu putus jatuh dan membakar altar pernikahan buatan Kevin. Jack menyalahkan Greg, mereka pun sibuk mencari Jingsi karena kucing itu bertugas membawa cincin pernikahan Deborah. Semua rencana pun kacau, akhirnya Greg terpaksa mencari Jingsi. Di tempat penampungan hewan, Greg bertemu kucing yang mirip dengan Jingsi. Greg mendandani kucing itu mirip dengan Jingsi. Dengan percaya dirinya, Greg membawa kucing itu dan semua orang pun senang Jingsi kembali. Saat mereka pergi makan malam, Jingsi palsu mengobrak-abrik seisi rumah. Jack mendapat kabar dari tetangganya bahwa Jingsi ada di rumah mereka. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya mereka melihat semua sudah berantakan termasuk gaun pengantin yang sudah sobak-sobek.
Semua menjadi kacau dan lagi-lagi menyalahkan Greg. Greg yang sudah tidak bisa menyimpan kesabarannya tersulut emosi dan membocorkan Jack yang masih menjadi anggota CIA dengan operasi Koh Samui-nya. Ternyata Greg salah paham. Itu adalah hadiah kejutan bulan madu yang Jack rancang untuk Demorah dan Bob di Thailand nanti. Greg diminta angkat kaki dari rumah dan semua menjadi kacau. Saat Greg menaiki mobil, petugas bandara datang lagi dan membawakan koper miliknya. Ia kemudian pergi menuju bandara. Pamela sangat sedih karena perlakuan ayahnya pada Greg. Pamela mengatakan bahwa ia sangat mencintai Greg. Jack merasa bersalah dan ingin memperbaiki semuanya. Kemudian ia menyusul Greg ke bandara. Sementara itu, Greg bersitegang dengan seorang pramugari karena kopernya tidak bisa masuk ke dalam bagasi kabin. Akhirnya, Greg dibawa paksa keluar dari pesawat dan dikurung di ruang interogasi. Tak lama Jack pun datang dan menanyakan banyak pertanyaan yang harus Greg jawab dengan jujur. Pertanyaan Jack berakhir dengan kalimat, "Maukah kau menjadi menantuku?" Adegan pun berganti di kamar Pamela. Greg membangunkannya dengan kecupan lembut kemudian menyelamarnya dengan cincin yang dibawa oleh Jingxi. Dan Pamela pun menerima lamaran Greg. Pernikahan Deborah pun berjalan dengan khidmat. Setelah selesai acara, Jack menonton rekaman CCTV dan melihat tingkah konyol Greg calon menantunya. Dan film pun selesai.